Saksi baru kasus pembunuhan Vina dan Eki terus bermunculan pekan ini. Salah satunya seorang satpam yang mengaku menolong korban Vina dan Eki 8 tahun silam. Kakak Vina, Marliana, mengaku kebingungan karena banyak saksi yang kini bermunculan padahal tahun 2016 lalu sangat minim. Di sisi lain, keluarga Vina menginginkan bisa berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana, terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina Eki. Kakak kandung Vina, Marliana, menyatakan komunikasi terakhir dengan keluarga Eki pada tahun 2017 lalu usai persidangan pembunuhan Vina dan Eki selesai. Saat kasus ini kembali muncul, kakak Vina pernah mencoba menghubungi pihak keluarga Eki, namun hingga sekarang tidak pernah ada respon. Pengungkapan kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat belum juga tuntas. Rabu, 5 Juni lalu, Polda Jawa Barat memanggil keluarga Vina untuk dimintai keterangan sebagai saksi. Pemanggilan terhadap keluarga Vina adalah kali pertama setelah kasus Vina dan Eki kembali dibuka. Marliana, kakak kandung Vina, menunjukkan surat pemanggilan dari Polda Jawa Barat untuk Wasnadi Otong, ayah Vina. Pemanggilan terhadap orang tua atau keluarga Vina baru kali pertama dilakukan pasca kasus dibuka kembali. Keluarga Vina diperiksa sebagai saksi setelah sebelumnya polisi memeriksa keluarga dan rekan kerja Peggy Setiawan. Sementara itu, keluarga Vina menginginkan bisa berkomunikasi dengan ayah Eki, Ibtu Rudiana, terkait kelanjutan kasus pembunuhan Vina dan Eki. Kakak kandung Vina, Marliana, mengungkapkan komunikasi antara dirinya dengan keluarga Eki terjadi pada tahun 2017 silam, usai persidangan pembunuhan Vina dan Eki selesai. Saat kasus ini kembali muncul, kakak Vina pernah mencoba menghubungi pihak keluarga Eki, namun hingga saat ini tidak pernah ada respon. Lebih lanjut, kakak Vina, Marliana, memberi tanggapan terkait saksi yang bernama Liga Akbar. Ia mengaku tidak mengenali Liga Akbar yang diperiksa kesaksiannya. Marliana menyebut banyak saksi yang dulu tidak pernah ada di persidangan, tetapi banyak bermunculan saat ini. Justru ini ya, saat dulu, proses dulu itu saya mencari informasi itu minim. Saksi-saksi pun minim dulu ya. Tapi setelah sekarang viral, saksi banyak bermunculan. Itu yang bikin sedikitnya keluarga bingung. Harus percaya sama siapa gitu. Itu sih. Termasuk Liga Akbar. Mungkin termasuk dia juga gitu. Liga Akbar pernah dengar nggak namanya dulu? Nggak pernah sih. Jadi memang balik lagi Mas, saya sama teman-temannya adik saya itu yang di luaran sana tidak pernah kenal. Jadi nggak pernah dengar nama ini, nggak pernah ini bukan temannya, nggak pernah tahu. Saya tahunya hanya teman-teman yang di rumah. Sebelumnya, saksi kunci kasus pembunuhan Vina dan Eki, Liga Akbar, memenuhi panggilan penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat Selasa lalu. Liga Akbar disebut menjadi saksi kunci dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat pada tahun 2016 silam. Liga mengaku kenal dengan Vina dan Eki, bahkan Liga sering menginap di rumah Eki. Liga Akbar menjalani pemeriksaan selama kurang lebih 6 jam dan dicecar penyidik Dirkrim Polda Jawa Barat dengan 15 pertanyaan. Liga ditanya penyidik seputar berita acara pemeriksaan BAP pada tahun 2016 silam. Di almarhum Vina dan minta doanya buat semuanya biar kasus ini cepat selesai dan dibukakan keadilan buat kita semua. Cukup. Alasannya apa? Pas udah kayak adik kakak dulu, kayak saudara. Bapak dan mamanya juga udah tahu saya. Pernah curhat nggak? Masalah curhat ya agak tertutup. Yudia Alamsyah, kuasa hukum Peggy Setiawan yang juga kuasa hukum Liga Akbar, menyebut Liga Akbar secara resmi mencabut beberapa keterangan di polisi tahun 2016 lalu. Kuasa hukum mengklaim Liga Akbar diminta menandatangani secara paksa oleh penyidik yang memeriksa saat itu. Sementara itu, mantan terpidana kasus pembunuhan Vina dan Eki, Saka Tatal, juga menjalani pemeriksaan tim penyidik Polda Jawa Barat. Pengacara Saka menyebut kliennya datang untuk memenuhi panggilan Polda Jawa Barat terkait kasus pembunuhan Vina dan Eki. Pertanyaan ada sekitar 16 pertanyaan, jadi sekitar masih dalam kasus yang terdahulu, ya kan, pada putusan pengadilan, lebih banyak mengarah kepada putusan pengadilan. Jadi ada yang dianggap, ya kan, bahwa Saka mengenal Peggy dari putusan pengadilan. Dulu kan Saka sudah membantah bahwa dia tidak kenal dengan Peggy. Cuman sepertinya akan pertanyaan-pertanyaan Saka itu akan diarahkan oleh hakim untuk
mengenal dengan Peggy. Jadi penyidik beranggapan bahwa Saka mengenal dengan Peggy dari putusan itu. Robi Setiawan, adik Peggy dan rekan kerja Peggy Setiawan di Bandung bernama Yadi juga menjalani pemeriksaan di Ditreskrim Polda Jawa Barat. Robi sendiri dihadirkan oleh kuasa hukum untuk memperkuat kesaksian tersangka Peggy Setiawan yang berada di Bandung saat kejadian pembunuhan Vina dan Eki. Selasa pagi, keluarga Peggy Setiawan menjenguk Peggy yang ditahan di Polda Jawa Barat. Ayah Peggy menyatakan kondisi anaknya dalam keadaan baik. Usai menjenguk Peggy, ayah Peggy berencana akan bersurat ke Presiden Joko Widodo untuk mencari keadilan. Minta keadilan. Akan bersurat ke Pak Jokowi, Pak? Ya. Akan bersurat berarti, Pak ya? Pekan ini saksi demi saksi baru bermunculan meskipun kasus ini terjadi 8 tahun silam. Yang terbaru, seorang satpam bernama Suroto menyebut dirinya menemukan kedua korban dengan jarak berjauhan di TKP. Suroto melihat pria yang diduga Eki sudah tidak bernyawa saat ditemukan. Sementara ia mengaku perempuan yang diduga Vina masih hidup karena sempat meminta tolong kepadanya. Itu salah. Yang benar seperti apa? Ya, yang itu tadi, yang di bawah si laki, si perempuan itu dari trotoar ya, dari trotoar yang tengah itu, kurang lebih ke tengahnya itu 2 meteran, perempuan. Dari laki 5 meter jaraknya, cuman dari trotoar ke jalan itu 2 meteran. Tapi dipastikan benar kalau itu orangnya, Pak? Kurang begitu paham ya kalau yang dipoto situ ya. Tapi kayak perempuannya itu kayaknya sih benar. Tapi cuman dulu si lakinya itu pakai jaket, kenapa itu nggak pakai jaket gitu loh. Apa perempuannya benar ya? Betul. Saudara, informasi tadi sekaligus mengakhiri Kompas Pekan edisi hari ini. Terima kasih.